Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk join ke Zoom ini. Kelompok kami pada kali ini membawakan materi yaitu tinjauan mineral mikro tentang pentingnya zinc, besi, dan magnesium bagi atlet dan non-atlet. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Mardika Fikri Halim. Ada Saya Joyadi Tama. Saya Nabila Rahma Safitri. Saya Hasna Alisa. Saya Nurin Alia. Dan saya Muhammad Akil Alba-Saiba. selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasna. Mineral mikro. Mineral mikro adalah kelompok mineral yang kebutuhannya kurang dari 100 mg per hari. Mineral mikro juga termasuk zinc, Zn, iodium I, selenium Se, Peran zinc dalam meningkatkan performa atlet. Atlet memiliki kebutuhan zinc yang lebih tinggi dibandingkan dengan populasi umum karena aktivitas fisik yang intens meningkatkan metabolisme dan meningkatkan risiko stres oksidatif. Zinc berperan penting dalam metabolisme energi, sintesis protein, dan fungsi kekebalan tubuh yang semuanya penting untuk performa atletik yang optimal. Berikutnya adalah beberapa cara di mana zinc dapat mempengaruhi performa atlet, yaitu metabolisme energi. Zinc merupakan komponen dari beberapa enzim yang terlibat dalam metabolisme energi, termasuk enzim yang memecah karbohidrat, lemak, dan protein untuk menghasilkan energi. Kekurangan zinc dapat menyebabkan kelelahan kronis dan penurunan performa atletik. Selanjutnya, sintesis protein. Zinc diperlukan untuk sintesis protein yang penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot. Kekurangan zinc dapat menyebabkan atrofi otot dan penurunan kekuatan. Fungsi kekebalan tubuh. Zinc membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melindungi tubuh dari infeksi. Kekurangan zinc dapat meningkatkan risiko infeksi dan memperlambat pemulihan dari cedera. Selanjutnya, ada dampak dari kekurangan zinc dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan termasuk satu, kelelahan kronis, yang kedua, penurunan performa atlet, yang ketiga, peningkatan risiko infeksi, yang keempat, ada penyembuhan luka yang lambat, yang kelima, gangguan pertumbuhan pada anak-anak, yang keenam, peningkatan risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Asupan zinc yang direkomendasikan. Asupan zinc yang direkomendasikan untuk orang dewasa adalah 6 mg per hari untuk wanita, 11 mg per hari untuk pria. Atlet dan orang dewasa aktif, atlet mungkin membutuhkan zinc lebih banyak hingga 15 sampai 20 mg per hari. Selanjutnya ada sumber zinc, yaitu yang pertama ada daging merah seperti daging sapi, daging domba, lalu kedua ada unggas, ayam, kalkun, dan bebek, lalu ada biji-bijian, yaitu seperti kacang almond dan kacang mete, dan yang terakhir ada susu dan produk susu, yang berupa susu, yogurt, dan keju. Selanjutnya, peran zinc dalam menjaga kesehatan jantung pada orang dewasa aktif. Zinc juga memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan jantung. Zinc membantu menurunkan tekanan darah, kolesterol jahat atau LDL, dan trigliserida, serta meningkatkan kolesterol baik atau HDL.
Zinc juga membantu melindungi jantung dari kerusakan akibat stres oksidatif. Peran besi dalam mineral mikro sangat penting dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh manusia. Yang pertama, transportasi oksigen. Salah satu peran utama besi dalam tubuh adalah sebagai komponen utama dalam molekul hemoglobin yang merupakan protein dalam sel darah merah yang bertanggung jawab untuk mengikat oksigen dari paru-paru dan mengangkutnya ke seluruh tubuh. Lalu yang kedua, metabolisme energi. Besi juga diperlukan untuk pembentukan enzim-enzim yang terlibat dalam metabolisme energi. Sebagai bagian dari enzim, besi membantu dalam proses pembentukan ATP, adenosin trifosfat, yaitu sumber energi utama dalam tubuh. Ini penting baik untuk aktivitas sehari-hari maupun untuk kinerja atletik yang intens. 3. Pertumbuhan dan perkembangan. Besi diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, terutama pada masa bayi dan anak-anak. Kekurangan besi pada anak-anak dapat menyebabkan masalah perkembangan fisik dan kognitif. Peran penting magnesium dalam tubuh. Yang pertama, pembentukan tulang dan gigi. Magnesium berperan dalam pembentukan tulang dan gigi yang kuat. Mineral ini membantu dalam penyerapan kalsium dan pembentukan kristal mineral tulang. Yang selanjutnya, fungsi otot dan saraf. Magnesium diperlukan untuk kontraksi otot yang normal dan fungsi saraf. Ini membantu mengatur aliran kalsium di dalam sel-sel otot yang penting untuk kontraksi otot efektif. Yang selanjutnya, metabolisme energi. Magnesium terdapat dalam lebih dari 300 reaksi enzimatik dalam tubuh yang terkait dengan metabolisme energi. Ini membantu dalam pembentukan dan penggunaan ATP, yaitu sumber energi utama dalam tubuh. Yang selanjutnya, regulasi tekanan darah. Magnesium memiliki peran dalam pengatur tekanan darah dengan mempengaruhi respon vaskular dan relaksasi otot pembuluh darah. Kekurangan magnesium dapat meningkatkan resiko hipertensi dan tekanan darah tinggi. Selanjutnya, fungsi jantung. Magnesium penting untuk kesehatan jantung dan fungsi kardiovaskular. Ini membantu menjaga irama jantung yang normal, mengatur tekanan darah, dan melindungi terhadap penyakit kardiovaskular. Di sini ada contoh kasus pada atlet. Di sini ada Nurin, seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan, usia 18 tahun, mempunyai berat badan 68 kg dan tinggi badan 151 cm. Dia merupakan atlet gulat, dia berlatih seminggu 10 kali. Setiap latihan membutuhkan waktu 3 jam. Kasus yang dia alami adalah kekurangan zat besi. Karena latihan yang berlebihan menjadikan dia kelelahan sampai penurunan energi drastis saat mendekati hamin pertandingan. Kasus ini sering disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pola makan yang tidak mencukupi, bisa juga kehilangan zat besi melalui keringat yang berlebihan selama latihan. Untuk mengatasi kekurangan zat besi ini perlu menjaga pola makan, perbanyak asupan zat besi seperti daging merah, ikan, kacang-kacangan, dan sayur mayur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Bila ada pertanyaan bisa langsung open mic aja. Kami rasa tidak ada yang bertanya ya. Oke, kami rasa tidak ada yang bertanya. Presentasi kami tutup. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.